Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, ketemu lagi dengan matematika. Semoga kalian tidak bosan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan latihan soal saja. Kita akan berlatih untuk menyelesaikan soal-soal mengenai bentuk pangkat dengan menggunakan ke-8 sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Sebelumnya, marilah kita ingat-ingat mengenai bilangan berpangkat yang tentunya sudah kalian pelajari pada tingkatan sebelumnya. Bilangan berpangkat ini banyak sekali macamnya, tapi yang paling sering keluar di soal-soal ujian ya seputar 2 pangkat, 3 pangkat, atau 5 pangkat. Kadang keluar juga 7 pangkat, 10 pangkat, kadang 6 pangkat. Jadi saya harapkan kalian hafal ya, karena kalau hafal nanti ketika mengerjakan soal insya Allah kalian tidak bingung lagi. Misalkan dikasih angka yang besar, disuruh merubah menjadi bentuk pangkat, sudah tidak bingung lagi ini berapa pangkat berapa kalau sudah hafal. Contoh yang pertama, misalkan kita diminta menghitung nilai dari 32 pangkat 1/5 ditambah setengah pangkat negatif 3 dikurangi 3 pangkat 2. Nah, kalau kalian dikasih soal seperti ini, kalian harus otomatis tahu bahwa 32 itu berapa pangkat berapa, setengah itu berapa pangkat berapa. Di catatan tadi sudah kita bahas kalau 32 itu artinya ya 2 pangkat 5. Kemudian 1/2 itu artinya 2 pangkat negatif 1. Ini di sifat-sifat kemarin sudah ada, sifat-sifat bentuk pangkat. Jadi kalau kamu menemui seper itu supaya sepernya hilang, pangkatnya jadi negatif. Ya gampangnya gitu aja. Sehingga bentuknya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5 ditambah 2 pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 3 dikurangi 3 pangkat 2. Bisa diterima ya? Berikutnya di sifat yang sudah kita pelajari, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi itu artinya pangkatnya dikali. Berarti 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5. 5 dikali 1/5, 5-nya dicorek berarti habis. Berarti tinggal 2 pangkat 1 atau 2. Sedangkan 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 3, pangkat dipangkatkan lagi ya tinggal dikalikan aja, berarti negatif 1 dikali negatif 3. Min kali min hasilnya plus, 1 kali 3 hasilnya 3. Untuk yang 3 pangkat 2 ya dihitung aja, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Berikutnya kita pangkatkan yang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi kan sudah kita bahas, kalau 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jangan salah ya, kadang-kadang masih ada yang bingung 2 pangkat 3 itu dikalikan 2 kali 3, bukan. Jadi kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 itu 4 dikalikan 2 lagi jadinya 8. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 8 dikurangi 9. 2 tambah 8 itu kan 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Contoh yang kedua, misalkan kita menjumpai soal di mana bentuk pangkatnya dikalikan. Misalkan soalnya gini, hasil dari 100 pangkat setengah dikali 81 pangkat 3/4 dikali 36 pangkat setengah. Nah, kalau menemui soal seperti ini, harus otomatis hafal ya. 100 itu berapa pangkat berapa. Perhatikan di situ 100 dipangkatkan setengah. Berarti kamu mikirnya berapa pangkat 2.
oh ternyata 10 pangkat 2. Soalnya biasanya soal itu sudah dipas-paskan gitu. Jadi 100 itu 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Untuk yang 81 tadi di pembahasan pertama sudah kita bahas. Kalau 81 itu 3 pangkat 4. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 itu 81. Jadi 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Dipangkatkan lagi 3 per 4. Untuk yang terakhir 36. Nah, kalau ini gampang, ini pasti sudah tahu semuanya. 36 itu artinya 6 pangkat 2. Dipangkatkan lagi setengah. Kalau sudah dirubah menjadi bentuk pangkat, kemudian kita kalikan karena ada pangkat dipangkatkan lagi. Di sini ada 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Berarti 2 kali setengah. 2 dicoret sama 2 habis, berarti tinggal 10 pangkat 1 atau 10. Untuk yang 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 per 4, 4-nya dicoret, berarti tinggal 3 ya. Jadi tinggal 3 pangkat 3. Yang terakhir ada 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. 2 dicoret sama 2 habis, berarti tinggal 6 pangkat 1 atau 6. Kalau sudah sederhana seperti ini, tinggal dihitung. Ini ada 3 pangkat 3, dihitung dulu. 3 pangkat 3 itu 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 dikali 6 itu hasilnya 162. Kemudian dikalikan 10 berarti hasilnya 1620. Contoh berikutnya, misalkan ada bentuk pangkat yang dikalikan kemudian dibagi yang bentuknya seperti ini. Misalkan kita diminta menghitung nilai dari 64 pangkat 2 per 3 dikali 125 dipangkatkan 1 per 6 kemudian dibagi 32 pangkat 2 per 5 dikali 5 pangkat setengah. Kalau bentuknya seperti ini, langkah pertama ya sama, kita harus merubah angka-angka ini menjadi bentuk pangkat. Di sini ada 64, ada 125, ada 32, ada 5. Untuk 64 itu kalau di pembahasan pertama tadi itu kan sama dengan 2 pangkat 6 ya. Tapi di sini saya rubah menjadi 4 pangkat 3 karena saya pengen nanti nyorek sama 2 per 3 ini. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, kalau dibuat 2 pangkat 6 boleh? Boleh. Jawabannya pasti sama, jangan khawatir. Untuk 125 di pembahasan pertama tadi itu sama dengan 5 pangkat 3. Sedangkan 32 itu 2 pangkat 5. Dan yang 5-nya tetap sudah paling sederhana. Kalau sudah dirubah menjadi bentuk pangkat, seperti yang sudah kita lakukan di contoh-contoh tadi, berarti diapakan ya? Iya, dikalikan. Karena ada pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. 4 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2 per 3. 3-nya dicoret, tinggal 4 pangkat 2. Sedangkan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1 per 6. Nah, ini 3 sama 6-nya dicoret, tinggal 2. Jadi masih ini jadi 5 pangkat setengah. Untuk yang bawah 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 per 5. 5-nya dicoret, berarti tinggal 2 pangkat 2. Dan yang terakhir ini tetap karena tidak bisa disederhanakan lagi. Perhatikan antar pembilang dan penyebut ada bilangan dan pangkat yang sama persis, yaitu 5 pangkat setengah. Nah, ini boleh dicoret. Habis ya. Berarti tinggal 4 pangkat 2 yaitu 16, yang bawah 2 pangkat 2 yaitu 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4.
Contoh yang terakhir, jika bentuk pangkatnya berupa huruf. Misalkan kita diminta menghitung nilai dari X pangkat 2 dikali Y dikali Z pangkat negatif 1 dibagi X pangkat 3 dikali Y pangkat negatif 3 dikali Z. Kemudian dipangkatkan 2 adalah titik-titik. Nah, kalau bentuknya huruf seperti ini berarti langkah yang bisa kita lakukan itu sebenarnya bervariasi ya. Tapi kalau saya suka menyederhanakan yang pembagian dulu. Ini ada X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Itu berarti X pangkat 3-nya naik jadi pangkat negatif 3. Sehingga kita peroleh menjadi X pangkat 2 dikurangi 3. Mungkin ada yang tanya kok bisa gitu Bu. Ingat di sifat-sifat kemarin kalau ada pembagian itu kan artinya pangkatnya dikurang ya. Berikutnya sama juga untuk yang Y. Y pangkat 1 dibagi Y pangkat negatif 3. Berarti jadi Y pangkat 1 plus 3. Kalau pembagian itu katanya dikurang. Bukan apa itu jadi plus. Karena yang bawah itu kan negatif. Berarti artinya Y pangkat 1 dikurangi negatif 3. Negatif kali negatif jadinya positif. Sehingga jadinya Y pangkat 1 plus 3. Untuk yang Z itu yang atas negatif 1, yang bawah 1. Berarti jadinya Z pangkat negatif 1 min 1. Kemudian semuanya dikurung dipangkatkan 2. Selanjutnya kita hitung tadi pengurangannya 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1 berarti jadinya X pangkat negatif 1. Sedangkan Y-nya 1 tambah 3 jadinya 4 berarti Y pangkat 4. Z pangkatnya negatif 1 negatif 1 berarti jadinya pangkatnya negatif 2. Langkah selanjutnya karena dari semuanya tadi dipangkatkan 2 berarti kita pangkatkan 2 semuanya. Pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 jadinya dikalikan negatif 1 kali 2 jadi negatif 2. Untuk Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 berarti Y pangkat 4 kali 2 yaitu 8. Yang Z itu pangkatnya negatif 2 dipangkatkan lagi 2 jadinya pangkatnya negatif 2 kali 2 yaitu negatif 4. Jadi hasilnya adalah X pangkat negatif 2 dikali Y pangkat 8 dikali Z pangkat negatif 4. Bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi, yang ada pangkat negatifnya itu ditaruh bawah, boleh. Jadi tergantung nanti kalau misalkan pilihan ganda ya tergantung opsinya apa aja. Kalau C ya sudah cukup seperti ini. Bentuk ini bisa dirubah jadi gimana? Jadinya Y pangkat 8 dibagi yang awalnya X pangkat negatif 2 jadi penyebut jadi X pangkat 2. Kemudian Z-nya pangkat negatif 4 itu jadi penyebut juga jadi Z pangkat 4. Jadi bentuknya bisa dirubah menjadi Y pangkat 8 per X pangkat 2 kali Z pangkat 4. Oke sob, sudah cukup ya contoh soalnya. Sekarang giliran kalian kerjakan latihan soal berikut ini, kemudian foto dan kirimkan melalui akun Edmodo kalian masing-masing. Terima kasih.